penyakit mata yang berhubungan dengan faktor usia? So what are the common conditions that affect the eye? We talked about some of them, and where in the eye do they affect? So conditions like glaucoma and macular degeneration affect the back of the eye. So they affect the nerve, and they also affect the macula, which is the middle part and most important part of the retina. Now, cataract is a clouding of the lens in the middle part of the eye. And when it's a cloudy lens, it prevents light from coming in, so we can't see clearly. Now, presbyopia, which is a reading difficulty that happens to people as they get older, is also a problem of the middle part of the eye due to the focusing muscle over here. And with floaters and all that, which older people get, this happens inside the jelly in the middle part of the eye as well. Now, with eyelids, it's not on the eyeball, but on the eyelids. When we get older, it gets the tissue there gets a bit more loose, and that's what we call as ptosis or droopy eyelids. Oke, jadi ini beberapa masalah umum di mata kita ya, terutama bagi kita yang sudah berusia lanjut. Ya, yang pertama adalah muscular degeneration ya, biasanya terjadi di bagian belakang dari mata kita. Kita bisa lihat di grafiknya seperti itu ya, mempengaruhi kerja mata kita ya, karena mata kita semakin tua. Yang kedua adalah katarak ya, yang ini terjadi di bagian tengah dari mata kita. Biasanya ini akan terbentuk selaput putih ya, yang menghalangi cahaya untuk masuk ke mata kita. Kalau selaputnya semakin tebal, kita tidak bisa melihat dengan jelas. Yang selanjutnya adalah presbiopia ya. Presbiopia itu adalah gimana kejadiannya di tengah dari mata kita juga ya. Itu dengan tambahnya umur kita biasanya orang-orang tua ini akan mengalami ini. Yang berikutnya Frestro's gel atau floaters ya, di bagian gel dari mata kita di bagian tengah. Yang sering juga dialami adalah ptosis ya. Ptosis itu adalah ketika eyelid, jadi lipatan mata kita itu seperti kehilangan kekencangan, jadi agak kendur ya, sering turun kalau buat orang tua. Next. And these conditions differ from each other in terms of when they actually start. So the first noticeable change in people as they get older is presbyopia. So at the age of about 40 plus, they find that they have problems with reading, with iPad, computer, phones. And then when they get a bit older, they start to find that their vision is not very clear. So that can be due to a cataract, or that can be due to other conditions such as glaucoma that's coming on. Now, patients with floaters tend to get them quite early. In fact, some people who are very short-sighted can get floaters even in the age of about 30 plus as well. And for patients with macular degeneration, this tends to be in a slightly older group of about more than 60 plus. Oke, jadi ini Bapak Ibu bisa perhatikan ya, Dr. Errol membagikan sedikit timeline ya. Biasanya itu kapan penyakit mata itu dimulai. Yang pertama adalah presbiopia ya. Presbiopia ini biasa dimulai dari pasien ketika berumur 40 tahun. Ya, jadi setelah itu ini yang paling mudah untuk dikenali dahulu. Setelah itu ada kataraks ya, umur 50-an ya, ada katarak, glaukom ya. Dan berikutnya adalah floaters ya. Floaters ini juga sering dimulai dari umur 40, atau bahkan kalau kita punya mata minus, floaters ini bisa dimulai dari umur 35. Ya, jadi ini harus perhatikan. Yang berikutnya adalah muscular degeneration atau penuaan mata, itu biasanya setelah kita berumur di atas. Apa saja yang harus kita perhatikan terkait penyakit mata di usia lanjut? Okay, so all patients want to know a few important things. What are the symptoms for each of these conditions? Am I at risk? Am I high risk, low risk, medium risk? And if I actually had these conditions, what will my vision be? Will I lose my vision? And very importantly, is there any kind of treatment to prevent, to stabilize, or to improve the vision? Oke, ini berarti beberapa pertanyaan umum yang sering kita tanyakan adalah ketika kita mengalami gejala seperti ini tuh kita tuh mengalami kondisi apa? Ya, jadi kalau kita mengalami kondisi seperti itu, kira-kira resikonya seperti apa? Apakah kita akan kehilangan pandangan kita, ya, sight kita, ataukah kita bisa mengobati lebih awal, ya, atau bagaimana kita mungkin bisa menemukan sebuah pengobatan untuk menstabilkan kondisi kita, atau mungkin bisa meningkatkan. Apa saja gejala umum penyakit mata yang disebabkan oleh faktor usia?
So what are some of the common symptoms with all these conditions? So for some of the symptoms, they are quite specific. For example, if you see little specks of dust and strands of hair, that's what we call floaters, and that is a symptom of vitreous floaters. Now, there are other symptoms that we should be aware about, and that is not only just blur vision in the middle, but also poor vision at the side, glare or scatter of light, especially when we are driving at night, double vision, so there is a bit of an edge to an object that we see. Other symptoms include trying to push our reading material, like our phones, further away from us, or sitting further away from the computer screen, or trying to look over your glasses in order to read a book. So these are the last two are symptoms of presbyopia. Oke, jadi ini Dr. Errol menjelaskan beberapa gejala umum ya dari kondisi mata kita. Yang pertama itu adalah floaters ya. Floaters ini biasanya ditandai dengan banyaknya mungkin seperti bayangan-bayangan di mata kita, bintik-bintik, atau mungkin ada garis-garis seperti rambut seperti itu ya. Ada juga blur itu agak buram ya. Buramnya biasanya dimulai dari tengah dulu, atau mungkin ada yang buram di samping dan lain sebagainya. Masing-masing punya gejala sendiri-sendiri. Ada juga yang glare itu silau, terutama ketika malam hari ya, ketika kita bawa mobil rasanya nggak enak lah, silau, kita melihat cahaya itu nggak jelas. Ada juga yang kita itu kalau baca handphone, baca sesuatu itu harus nambahin jarak gitu. Jadi tangan kita tuh kayak otomatis mundurin device kita biar kita bisa melihat tulisan itu lebih jelas. Ada juga yang double vision ya, ada juga yang kita tuh seperti kehilangan daya lihat kita. Makin lama kok makin nggak kelihatan. Apa yang harus kita lakukan jika mengalami gejala tersebut? So it's the most important thing is to make sure that if there's any change in the vision, you should consult an eye specialist. The reason is because it's sometimes difficult to tell whether what you're experiencing can be considered normal or normal, or it's something that is actually indicating a more serious underlying condition. Jadi yang terpenting adalah sebenarnya selain gejala itu kita temukan, kita kalau mengalami yang beda aja lah, kita biasanya melihat ini seperti ini, tiba-tiba kok berubah. Nah, kalau ada perubahan seperti itu, kita harus segera bertemu dengan dokter mata ya, karena terkadang itu tidak mudah untuk menjelaskan atau mengetahui gejala-gejala secara pasti ya. Ini pasti penyakitnya seperti ini, jadi harus konsultasi.